Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Lapor, upacara pembukaan latihan siap dilaksanakan. Laksanakan. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Tegak gerak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertetap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir dalam kegiatan pramuka hari ini. Semoga dapat mengikuti kegiatan materi dengan baik. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Lapor, upacara pembukaan latihan telah dilaksanakan. Bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan kembali dalam kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, masih semangat? Harus dong supaya lebih senang dalam belajar. Oke, sebelum ke materi, kita absen terlebih dahulu, tolong diisi ya. Sudah? Oke, kalau sudah, kita tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Oke, good. Baik, kegiatan hari ini kita akan membahas materi mengenai poin SKU nomor 11 terap mengenai dapat menjelaskan tugas dan fungsi seorang kepala desa, camat, bupati, atau wali kota. Pada pertemuan kemarin, kakak sudah memberikan tugas untuk mencari dan memahami materi hari ini. Apakah sudah dikerjakan? Bagus. Kalau sudah, sekarang siapkan alat tulisnya. Pertama, kita akan membahas tugas dan fungsi seorang kepala desa. Ya, ada yang tahu kepala desa itu siapa sih? Baik, silahkan adik Caca. Benar ya, kepala desa itu adalah seseorang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan fungsi seorang kepala desa adalah yang pertama. Benar, fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah. Yang kedua, melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, pembinaan masyarakat seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. Yang keempat, memberdayakan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Yang kelima, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Gimana? Mengenai tugas dan fungsi kepala desa, apakah paham? Bagus kalau paham. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya kita bahas mengenai tugas dan fungsi seorang camat. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Oke, siapa yang akan memberikan pendapatnya mengenai tugas dan fungsi camat? Silahkan adik Dina ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina. Tugas seorang camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, di mana untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat mempunyai fungsi yaitu yang pertama, pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang ketiga, pengorganisasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Yang kelima, pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Yang keenam, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih adik Dina. Tepuk hebat. Hebat. Nah, tugas dan fungsi seorang camat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Paham? Oke, bagus. Lanjut ke materi ketiga mengenai tugas dan fungsi seorang bupati atau wali kota. Nah, bupati atau wali kota adalah pemimpin yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kabupaten. Apa saja sih tugas dan fungsinya? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Benar ya, pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan kabupaten daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua, mengajukan rancangan peraturan daerah atau Perda. Yang ketiga, menetapkan Perda yang telah disetujui bersama DPRD. Yang keempat, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Nah, paham kan? Ada yang ingin ditanyakan? Di sini kita sudah mempelajari mengenai tugas dan fungsi dari kepala desa, camat, bupati, atau wali kota. Nah, ternyata banyak ya tugas dan fungsinya, di mana agar dapat menjadi seorang yang baik, kita harus menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing. Oke, materi sudah disampaikan. Sekarang untuk memeriksa apakah adik-adik paham mengenai materi ini, coba sekarang jawab soal-soal ini. Silahkan diisi. Waktunya 15 menit. Kalau ada yang sudah, boleh dikumpulkan. Oke, semua sudah beres? Supaya kita lebih semangat, kita tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Oke, bagus. Oke, sekarang waktunya games. Games ini namanya kelipatan. Jadi begini caranya. Kakak menyebutkan kelipatan 5 kata bus. Maka setiap kelipatan 5
kita jangan menyebutkan angka, tetapi menyebutkan kata bus. Contohnya, 1, 2, 3, 4, bus 6, 7, 8, 9, bus, dan seterusnya. Paham? Lakukan dengan cepat dan benar. Bagus kalau paham. Kita mulai dari sini. Baik adik-adik, menarik gak gamesnya? Nah, sekarang kita upacara penutupan ya. Silahkan ke lapangan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara penutupan latihan siap dilaksanakan. Laksanakan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan hari ini telah selesai dan semoga apa saja yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lapor, upacara penutupan latihan telah dilaksanakan. Bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak.